Apa gawe berarti? Warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk Lulus jadi kepala sekolah Bu ya. Ini luar biasa Ibu. Tingkatkan prestasi, kerjasama belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Ini saya berencana untuk membuat program ini dalam seminggu itu satu kali itu terkhusus untuk pemilihan per satu bidang Merdeka kuatkan hati, mereka memanggilmu kawan. kegiatan Belajar bergerak berbagi untuk negeri. jadi dalam program ini tidak terletak Bergerak menghadap pada murid, kreatif rancangan pelajaran. kalau di sekolah kami ini banyak sekali kegiatan berbagi untuk menyambungkan konsepsi yang Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. hambatannya Pak ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita itu akan mengadakan mungkin dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan. Setelah terkumpul semua bakat mereka itu, kita adakan suatu kompetisi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang apa angan-angan saya untuk tindak lanjut yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang di SD tercinta kami. Yaitu yang jelas saya akan tindak lanjut saya itu akan memimpin dalam pengelolaan struktur sekolah yang berdampak pada murid tentunya, yaitu pemanfaatan lahan sekolah untuk menumbuhkan cinta lingkungan sesuai dengan visi misi sekolah saya. Ya, ya. Karena apa di situ di sekolah saya itu dilatar belakangi dengan adanya aset-aset yang ada di sekolah saya, ada di sekolah kami itu. Kemudian saya menginginkan peserta didik itu berpartisipasi dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Nah, ngajak semua peserta didik dapat berperan dalam mengelola lingkungan.
program tersebut sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu terwujudnya pelajar yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkarakter, profil belajar Pancasila, berbudaya dan cinta lingkungan. Itu langkah belakang yang kami ambil. Banyak mendatang. Setiap hari ada tiket dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah kami sama-sama sekolah, kami sama-sama dalam sekolah. Gimana caranya bisa pemanfaatan lingkungan itu di belakang sekolah kami ada lahan yang kosong. Penggerak menghamba padamu, Bimbing pembelajaran. potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Karena minat belajar Berbagi untuk negeri, kita menjadi demokrasi. Belajar selain itu hubungan itu lebih mudah untuk dilaksanakan. Karena kalau misalnya dengan atas sebenarnya hal yang adanya potensi dari luar, dorongan dari beberapa rekan ini bisa kita kolaborasikan di dalam kegiatan. Juga ada juga aspek sekolah yang sayang kalau untuk alat belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Demi bakti pada Ibu Penggerak menghamba padamu, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Dari diri sebagai kelas, kemudian dari luar adanya masukan Demi bakti pada Ibu Pertiwi. melakukan pembahasan kelas untuk yang sebagainya yang ada dan ini masanya itu akan saya lakukan pada mulai semester kedua pelajaran ini insyaallah. Saya akan Kepemimpinan sekolah ini tidak bangga sekali memulai satu kegiatan sudah berjalan hanya pada saya gerakan dalam Tingkatkan prestasi, lahirkan profil dari kegiatan melewati dua arah. Di sana awalnya adanya generasi kita menjalin kolaborasi.
di mana semua guru dan pelajaran itu harus dengan siswa dan guru ya bersama. Pengikutan guru dan siswa itu ke dalam O2SM. Sedangkan saya masukkan mereka bersama dengan kegiatan di provinsi lain seperti di Lampung. Jadi mereka ibaratnya akan ada ruang bersama dosen, situ saya masukkan mereka karena mungkin ada kerjasama dengan anak gitu ya. Untuk semester yang depan itu mereka anak sudah saya desain untuk anak untuk terobosan mengikuti JT2M. Ya, untuk pemilihan siswa berbakat. Luar biasa itu. Jadi disinilah tantangan saya gimana untuk mencari bakat seorang peserta didik itu tidaklah gampang di sini ya. Jadi hambatannya terutama ini pada pertama yaitu pencariannya dulu. Anak itu berminat di mana sih seperti itu ya. Jadi sini perlu adanya kerjasama antara yang pertama tentunya kepala sekolah, kemudian wali murid atau orang tua, komite, kemudian ke rekan sejawat dan yang terakhir adalah pendidik itu sendiri. Selain itu juga hambatannya di sini adalah waktu, manage waktu ini sangatlah sulit. Jadi di sini saya berencana untuk membuat program ini dalam seminggu itu satu kali itu terkhusus untuk pemilihan per satu bidang bakat yang mereka miliki. Jadi mungkin minggu ini mereka berbakat di seni rupa, mungkin ada namanya kegiatan untuk minggu depannya berganti lagi mungkin bernyanyi dan sebagainya. Jadi dalam program ini tidak bisa dalam waktu yang sebentar sesuai dengan rencana kita yaitu 1 tahun itu mungkin saja cukup atau tidak, karena waktu ini kalau di sekolah kami ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang belum lagi untuk menyamakan persepsi antar guru itu juga sangatlah tidak. Kemudian untuk kelebihannya, alhamdulillah di sekolah kami ini memiliki bidang prestasi dari peserta didiknya. Jadi ada sekali variasi kegiatan. Kemudian beberapa siswa juga banyak sekali yang memiliki potensi atau bakat akademik. Ini rencana juga. Saya coba untuk dibacakan instrumen rencana desain lanjut ke depannya dalam 1 tahun berikut atau tahun ke depan. Yang pertama, kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin dicapai ingin dikembangkan adalah mungkin saya mengacu kepada revolusi industri yang sekarang sudah 5.0, bahkan sudah 5.0 sekarang. Kemarin Uber 4.0, ternyata sudah di Uber naik lagi dia 5. Kita Uber terus ya. Iya, saling Uber. Jadi kalau kita nggak ngikutin, ayam. Inilah yang saya dilemanya ketika melihat peserta didik yang sangat rendah masalah Bukbi kemarin. masalah IT, masalah digitalnya sangat lemah. Apalagi kita tinggal di kabupaten, jangan sampai kalah dengan orang-orang yang tinggal di kota. Jadi ketika mereka selesai dari sekolah SMP melanjutkan ke SMA, mereka sudah ada bekal, dan yang di jenjang SMA tinggal moles. Itu harapan saya. Setidaknya untuk dasar dari sebenarnya banyak kalau untuk rencana ini banyak dalam otak saya ini banyak. Sudah dipikirkan, sudah dicoba-coba untuk dipikirkan. Yang terbaru ini saya coba untuk membuat ekstrakurikuler perihal pengembangan digital untuk sebagai wadah anak-anak untuk mengekspresikan itu melalui jalur ketika siswa baru itu ada jalur peminatan itu nanti dibagikan sama seperti ekskul lain sama itu nanti dibagikan satu persatu tim-timnya nanti itu nanti akan masuk per kelas ketika MOS. Disitulah nanti kita pengembangan minat tergantung minat dari siswa itu maunya kemana nanti didata. Kalau memang nanti banyak minatnya di multimedia nanti ke depannya saya coba untuk membuat ekstrakurikuler sama karena kalau kita mengharapkan mapel dari Dikom yang ada di sekolah
saya kayaknya nggak mungkin bisa menghandle siswa karena materi Tikom ini kebanyakan diharuskannya sebenarnya banyaklah praktek daripada teori. Tapi selama ini banyaklah teori daripada praktek. Itu yang pertama. Jadi untuk tahun ini di semester 1 ini sudah berjalan perihal kelas digital sudah berjalan. Ini juga saya mengharapkan dari seluruh stakeholder dari guru itu dari gaptek, akhlak mulia, melek teknologi, apalagi sekarang ini dilihat metode pembelajaran guru ini yang banyaknya monoton, hanya sekedar ceramah, ngasih tugas ceramah. enggak dia iman dan Itu takwa. membuat sebuah pembelajaran itu membosankan. Jadi cobalah bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Itu rencananya. Terus strategi pengembangan kompetensi kepemimpinan sekolah spesifik rincian deskripsinya Capek yang megang. saya coba untuk melakukan pendekatan kepada kepada pimpinan kepala sekolah untuk mengutarakan apa saja kemauan atau apa saja program-program yang akan saya jalankan 1 tahun ke depan. Setelah itu saya baru mencoba untuk mensosialisasikan kepada orang-orang inti, orang-orang yang memang ahli di bidangnya, yang memang bisa bersedia, baru nanti pada waktu mensosialisasi yang melakukan workshop antar sekolah saja, lingkungan sekolah saja. Selain itu juga kami punya komunitas di PMM. Di PMM sudah kami buat komunitas perihal untuk mendukung proses pembelajaran. Nanti itu kan bisa melakukan workshop secara daring di komunitas PMM. Terus indikator keberhasilannya jadi kelas digital dapat berjalan. Itu harapan saya nanti siswa itu tidak lagi menggunakan kertas, tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan pena. Jadi memang sudah bagi yang tidak mampu difasilitasi komputer untuk 1 tahun mereka pegangan mereka. Yang mampu silakan membawa laptopnya masing-masing. Jadi tugas segala macam itu nanti adanya di laptop mereka. Jadi tidak dia menggunakan itu lagi. Itu harapan saya ke depan. Terus ini masa yang masih akal, melakukan koordinasi juga dengan kepala sekolah perihal ancaman-ancaman atau hal-hal yang perlu dipikirkan, kegagalan-kegagalan yang perlu dipikirkan. Terus melakukan sosialisasi kepada peserta didik, terutama yang kelas digital prioritaskan. Mungkin itu aja. Kecil ini saya sudah sempat sampaikan dengan Ibu Kepala Sekolah bahwasanya Bu, sepertinya sekolah kita masih sangat minim untuk slogan-slogan seperti itu, terutama tentang kebersihan. Balik lagi ketika salah satu sesuatu yang kita sampaikan ke pimpinan, tentu kita ada tantangan di dalamnya. Karena tidak mungkin saya melakukan kegiatan itu sendiri, karena butuh support terutama masalah pendanaan. Tapi beliau mengarahkannya seperti ini, karena saya bilang seperti ini, untuk slogan-slogan kecil yang bisa di hujan panas saja butuh slogan semacam itu. Jadi kita hujan panas kan masih iya, saya sempat sampaikan ini di UPSEK seperti itu. Jadi kalau masalah pendanaan kan mungkin dengan teman-teman semua sama Bu ya, tidak mudah untuk mengeluarkan dana untuk satu kegiatan, apalagi yang memang bukan Program sekolah. ranahnya apa sekolah langsung. Jadi usul dari beliau itu, Bu Yeyen bisa menggunakan saja kertas-kertas kecil seperti itu, bawa siswa itu untuk membuat slogan kecil itu di print out atau di tangan seindah mungkin, lalu nanti dilakukan. Saran beliau seperti itu, tetapi saya sih sebenarnya bisa seperti itu, tetapi agak kurang greget untuk sekolah yang sehebat itu. Kena hujan dia merembes terus berembus. Nah itulah tantangan yang saya hadapi dalam Sebenarnya kan emang ada
makanya Dinner, saya Bay. butuh, Ya, itu. makanya saya Tapi butuh duitnya. teman-teman untuk memberikan solusi terhadap Kalau banner kendala di yang press saya temukan. mungkin masih ya. Jadi beliau itu memintanya malah, ya ibu kerahkan kayak semacam apa gitu untuk membawa bibit gitu. Untuk membawa bibit bu, untuk dikumpulkan pakai apa namanya polybag. Saya langsung tanyakan kembali di kepala sekolah kalau caranya seperti ini. Dalam rangka apa saya meminta untuk anak-anak tadi membawa bibit? Maksud saya berharap dengan ibu kepala sekolah, ibu kita sama-sama duduk bersama untuk memusyawarahkan ini dengan warga sekolah dan sejawat bahwasanya ini memang program yang masuk dalam visi misi sekolah kita. Jadi saya pengennya itu kita dibantu sama wali kelas bu, dibantu wali kelas, pembina 11K, dipanggil sama OSIS untuk sama-sama menggerakkan ini. Tidak mungkin saya cuma masuk kelas terus saya bilang di kelas sama anak, Pak besok bawa bibit ya, pakai polybag gitu. Nanti akan ada nada sumbang dari kegiatan apa? Saya wali kelas di pada saat ini jabatan tersebut saya lepaskan karena saya mau pergi sehingga saya nggak punya kekuatan untuk menjadi seksual. Akan tetapi nah, jadi saya mentok di kata-kata itu bu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau memberikan solusi terhadap kendala yang saya hadapi dengan bantuannya, karena memang saya pengen sekali seperti sekolah-sekolah ini minimal setengah meter kali setengah meter lah kecil begitu dalam bentuk banner gitu. Jadi bisa di hujan panas seperti itu. Tapi saya kurang mendapat dukungan untuk hal yang saya bilang receh ya, receh, tapi apakah memang harus kita mengeluarkan dana atau bagaimana teman-teman yang lain untuk mengabulkan program kita untuk 1 tahun ke depan? Kayaknya belum kaya untuk itu. pada murid melalui kegiatan pendekatan sosial dan literasi yang diberikan kemudian latar belakangnya karena di kelas saya waktu itu menemukan beberapa anak yang masih belum lancar membaca, kemudian masih kurangnya minat peserta didik itu dalam membaca. Potensi yang mendukung pengembangan kompetensi itu potensi dari diri sendiri sebagai guru kelas, kemudian dari luar adanya fasilitas yang tepat serta dukungan dari warga sekolah. Rencana untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul, melakukan kolaborasi bersama kepala sekolah, petugas perpustakaan dan rekan-rekan sejawat. Strategi pengembangan kompetensinya melakukan pemakaman untuk mengetahui peserta didik yang membacanya lancar dan belum lancar. Kemudian mengembangkan kompetensi dan kepercayaan diri siswa yang masih mengalami kesulitan dengan belajar khusus bagi siswa yang belum belajar membaca untuk melakukan pendampingan bimbingan membaca. Menata sarana dan menata ya literasi dan praktek misalnya dengan project baca, kemudian mengusulkan dengan fisik, seperti dan berbalas dengan berbagai sekolah dengan poster, amati, gambar atau kemudian menciptakan narasi literat bisa diisi dengan berbagai teks dan gambar seperti siswa dan tiket dan aturan kemudian keberhasilan yang akan diukur itu peserta didik tadi mampu membaca dengan lancar, terus meningkatnya pun dengan siswa untuk bisa masuk sekolah. Lini masanya itu akan saya lakukan pada semester kedua tahun pelajaran ini. Saya ingin memilih membaca ini karena saya melihat sudah di sekolah saya itu sudah ada fasilitas seperti perpustakaan, kemudian untuk berbagai teks yang dipinjam ini sudah ada. Bisa Literasi, bengkel baca. Iya. Siswa berbakat. Judul lagi dulu. Programnya yaitu tentang Yang luar biasa, kasih tepuk. Oke, terima kasih. Terima kasih betul apa yang disampaikan teman-teman ketika nama kita muncul gitu ya, dihadirkan di sini. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa pastinya ya. Luar biasa masih gini, luar biasa mendadak. Dan mau ngapain kita? Ayo kita rangkai bareng-bareng. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu tim
CGMP yang sangat luar biasa selama sebulan sampai dengan 1 tahun kita telah membimbing gitu ya. Kemudian rekan-rekan CGMP yang all out hingga hari ini tuh terima kasih. Iya tahu tadi ya. Tadi dibayar berapa pakai bapak? Iya baik. Ya mohon izin betul kalau tadi rekan-rekan sudah mengkonsep membuat visi yang sangat luar biasa. Kalau di saya membuat visi yang jelek-jelek seperti teman-teman ya. Tapi kalau boleh saya menunjukkan dari apa yang sudah dibuat teman-teman ya. Tapi kalau di akhir ini kan bisa buat kesimpulan nih. Si A ngomong apa, si B ngomong apa gitu ya. Ya, jadi visi utama kami adalah guru kreatif, inovatif, dan inspiratif di wilayah Kopo Timur. Ya, kemudian kalau untuk misi dan tujuan mari kita wujudkan bersama-sama setelah terpilih. Nah, yang pastinya langkah kerja pertama adalah kita buat forum guru penggerak dimulai dari level wilayah gitu ya. Nah, jadi nanti ada korwil, ada koordinator wilayah, kemudian naik ke korwilnya ke kecamatan, kemudian kabupaten, selanjutnya ke provinsi. Seperti itu, karena kita lihat jenjang ada dari kabupaten dan teman-teman ada yang laporannya wajib ke provinsi seperti itu. Itu tadi untuk secara strukturalnya. Kemudian yang kedua, membuat program yang terarah dan terukur. Jadi teman-teman nanti setelah dari forum terbentuk, kita coba buat program yang terarah dan terukur. Seperti apa itu, mari kita kancah dan desain bersama-sama. Berikutnya, memotong ya. Berikutnya adalah nah, kita membuat lompatan di Bapak Ibu. Coba kita akan membuat jaringan. Jadi kalau Mas ini boleh stop dulu. Saya tadi nyimak loh. Di antara kami yang berdiri di sini, saya paling bingung mau ngomong apa. Opsi pertama di kelompok pemilu kami kan Pak Agus. Opsi kedua Pak Roman. Yang laki-laki tinggal saya sendiri. Ya, tapi tidak apa. Jadi kalau menentukan visi saya masih belum ngomong apa. Tetapi saya mungkin dari sebuah visi itu tentang menjaga silaturahmi dengan Kabupaten Timur. Karena dengan silaturahmi yang kita jaga, maka Merdeka Belajar bisa kita wujudkan dengan baik. Kemudian cara mewujudkan harapan ini salah satunya sudah dikatakan Pak Raja tadi, membuat teman-teman guru penggerak secara berkala, baik daring maupun Pak Soto Pak dan ini ngomong apa? Iya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu kita tetap semangat dalam kegiatan ini sehingga apa yang diinginkan pemerintah selama didik kita selama 1 tahun lebih. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya saya dari di sini tuh kaget. Tidak ada persiapan dan ini karena itu hanya teman-teman itu antusias menyuruh saya. Tapi begini teman-teman, daripada tidak ngomong ya. Untuk saya, yaitu kita ini adalah sebagai dari pertama tadi dulu, kita adalah sebagai ujung tombak, ya, ujung tombak yang paling kunci ya dari dunia pendidikan. Maka kita harus bisa merubah paradigma selama ini yang dianggap kolonial ya Pak ya. Nah itu, jadi jadi begini, untuk kita ini adalah orang-orang terpilih menurut saya ini ya. Karena mau masuk di sini saja mungkin tujuannya tidak tahu waktu itu. Hanya
pasti guru penggerak itu teman saya ini, ya tidak tahu kalau belakang-belakangnya nanti itu mau jadi apa dan mau dijadikan apa, nggak tahu juga. Sampai sekarang pun tidak tahu. Ya, yang jelas tujuan kita adalah untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia sebagai ujung tombak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Oku Timur. Itu saja. Jadi sama seperti dengan Pak Eri dengan Pak Cendor tadi, Pak Cendor tadi, ya tentang apa yang akan kita kerjakan itu tentang ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama 9 bulan ini, ya itu saja orasi saya. Tepuk tangan dulu untuk saya. Terima kasih. Akhir wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya kita semua setara, kita semua equal ya. Kebetulan saja kami yang membantu kelompok maju ke depan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, pada pemilihan ini saya ingin karena saya kemarin ditunjuk sebagai ketua dalam tanda kutip untuk Loka Karya 7. Jadi yang hari ini dinolkan lagi. Artinya saya tidak terkait mandat saya kemarin tahun-tahun ke saya itu kan mandat Loka Karya 7 ya. Nah, jadi yang ini sudah berbeda. Ini momen berbeda. Jadi kita melakukan dulu yang kemarin. Setelahnya mandat ke saya kemarin sudah selesai kan? Sudah selesai. Jadi ini mandat baru untuk kita semua. Jangan dikaitkan dengan yang kemarin. Ya, itu rasanya perlu saya sampaikan Pak sebelum diskusi. Selanjutnya, menurut saya kita semua intinya adalah perlu kompak, kemudian saling support dalam bergerak bersama untuk mengaktualisasikan nilai, kompetensi dan peran guru. Apakah itu seperti visi atau semacamnya, saya yakin kita semua bareng-bareng berkolaborasi, saling support. Kita sering senang sudah lama ya, jadi mari bareng-bareng siapapun nanti yang dipilih, dan menurut saya kita semua layak untuk dipilih. Mari kita saling support, jangan sampai setelah cara ini juga kita kemudian tidak ada kata, tidak saling support, tidak ada kebersamaan untuk bersama-sama mengaktualisasikan ilmu yang telah kita pelajari. Saya rasa itu, tetapi ini Pak PP, saya punya pemikiran. Kalaupun nanti ditunjuk satu koordinator, saya punya pemikiran bagaimana kalau per jenjang itu ada koordinatornya lagi atau semacam apa. Ya, subkoordinator misalnya SD siapa, SMP siapa, karena dimanapun konsentrasi kita berbeda, anak kita juga berbeda. Kalau ada satu jenjang itu ada koordinatornya, itu akan memudahkan untuk koordinasi ke depan. Saya rasa itu saja kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua yang kami hormati, Bapak Ibu, Kantor Praktek, serta kawan-kawan yang tidak akan yang saya sayang dan saya banggakan. Di sini izinkan saya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, bukan dalam rangka pemilihan koordinator walaupun tidak ada, sama seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Dalam waktu kilat saya harus membuat visi dan misi untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan saya di dalam seleksi kegiatan pemilihan koordinator guru penggerak kelompok. Jadi misi yang saya kembangkan sambil duduk di samping Sumaria tadi, yaitu adalah di sini misi saya mewujudkan guru penggerak kelompok bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas.
menjadikan guru penggerak ketampan ini adalah menjadi guru pembelajar sepanjang hayat dalam belajar dan berbagi. Kemudian yang kedua, melaksanakan aksi praktek baik sesuai dengan implementasi modul yang sudah kita pelajari selama 9 bulan atau lebih tepatnya 1 tahun lebih. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan kita agen transformasi pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Karena guru penggerak angkatan 4 ini merupakan angkatan pertama bagi Ilmu Timur. Tentunya di bulan kita branding guru penggerak ini akan diberikan tanggung jawab. Dan kita menjadi, kalau dalam transaksi itu kakak ketua. Ketika kita dapat menunjukkan branding kita sebagai guru penggerak di Ilmu Timur ini, maka akan menjadi suri tauladan bagi guru penggerak angkatan 3. Kemudian yang keempat, disinilah peran komunitas, yaitu menggerakkan guru-guru baik itu di komunitas maupun forum ilmiah untuk membangun konsep paradigma pendidikan baru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oleh Pak Pak Heri tadi bahwa kita di sini kita berkolaborasi karena persepsi mengaplikasikan seluruh pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari selama pendidikan calon guru penggerak. Artinya visinya sebenarnya sama. Kita punya visi mengaplikasikan pengetahuan kita dalam lingkup sekolah dan sekitarnya. Tapi kemarin saya juga ditunjuk, sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan semua, jadi mau tidak mau saya juga harus menyiapkan visi-visi. Tapi jangan dilihat dari karena saya membuat visi-visi dari katakan visi-visinya masih belum tercatat, padahal masih ada. Jadi jangan dilihat dari karena saya sudah siap visi-visinya, dan kalau bisa saya jangan dipilih seperti itu. Jadi begini, saya sedikit visi-visi mungkin agak banyak sedikit Pak. Jangan seperti itu Pak. Jadi visinya adalah mewujudkan komunitas guru penggerak yang memiliki integritas, dedikatif, kolaboratif, inovatif, berprestasi, dan menjadi generasi digital atau guru era digital. Itu visinya. Kemudian visinya adalah yang pertama, memaksimalkan partisipasi aktif anggota dalam berbagi praktek baik yang berhubungan dengan praktik pembelajaran. Dan nanti kita akan berkolaborasi, kita akan kolaborasikan dengan stakeholder yang berhubungan yang masih ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, menjadi fasilitator dan pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi kita semua akan menjadi menjadi fasilitator untuk rekan guru yang lain. Kemudian yang ketiga, kita semua akan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being dalam ekosistem pendidikan. Well-being sudah kita pelajari di modul kalau tidak salah, ya. Kemudian yang keempat, kita akan membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan memberikan yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Kemudian berikutnya, program pengembangan komunitas melalui kerjasama dan koordinasi dengan perguruan tinggi, KPMP, dinas pendidikan, organisasi profesi, dan dinas dunia usaha. Ya, Dudi. Maaf Ibu. Lanjut, kemudian berikutnya adalah program penguatan internal komunitas meliputi kelengkapan administrasi komunitas dan perangkatnya. Nah, ya. Kemudian meningkatkan membentuk tim IT sebagai pengelola media publikasi kita. Kemudian update publikasi dan sosialisasi tentang komunitas dan program pendidikan guru penggerak melalui berbagai media dengan melibatkan anggota kita. Kemudian menyelenggarakan pertemuan rutin anggota komunitas secara berkala sebagai sarana refleksi. Yang terakhir, peningkatan kompetensi anggota dalam melakukan pendampingan, penugasan, dan implementasi program berkelanjutan di sekolah masing-masing. Jadi
Itu saja visi dan misinya. Jangan terlihat dari. Memang suara saya seperti tidak biasa karena memang agak gimana gitu lah. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita semua. Baik, terima kasih pada Ibu PP Bu Suartini dan rekan-rekan di kelompok kelas kami yang mencalonkan saya. Walaupun intinya saya dari tadi nggak tahu sama sekali dan mendadak ditanya visi apa? Seru banget, gimana mau buat baru 1 menit? Ya iya, tapi memang alhamdulillah kalau kita itu sudah siap. Alhamdulillah aku sudah siap, mantap dan sebagainya. Kalau saya bisa sedikit, mungkin kalau saya sih intinya terwujudnya komunitas guru penggerak yang mampu menjadi agen perubahan pendidikan berikut itu ya. Jadi kalau saya itu visinya singkat, kalau Majrul mantap itu Majrul gitu ya. Jadi intinya kalau komunitas itu berjalan dengan baik, maka apa yang jadi tujuan kita akan bersama. Maka benar apa yang dikatakan Pak Heri dan Pak Badul juga, kolaborasi itu paling penting. Kata kunci dari komunitas berjalan adalah kolaborasi. Gitu. Baik ya. Baik. Baik, dan mungkin ini dapat saya sampaikan apabila maaf, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi. Komitmen Guru Penggerak Kabupaten Oku Timur beserta peran-peran guru penggerak. Komitmen Guru Penggerak Kabupaten Oku Timur beserta peran-peran guru penggerak. Kami guru penggerak siap menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten Oku Timur dengan cara 1. Menggerakkan 2. Menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. 3. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. 4. Mengantar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang mendorong well-being. Ekosistem pendidikan. Tepuk tangan untuk Pak. Dilanjutkan penandatanganan komitmen. Nama lengkap Pak, nama lengkap. Karena ini akan dilaporkan ini ya, hasil. Isinya Pak. Dan Pak Ketua di sini lagi. Pak Ketua enggak? Lebih fokus. Kami ulangi. Komitmen Guru Penggerak Kabupaten Oku Timur beserta peran-peran guru penggerak. Kami guru penggerak siap menjadi katalis perubahan pendidikan.
di Kabupaten Oku Timur dengan cara satu, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di Kabupaten Oku Timur. Dua, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Tiga, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Empat, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Silakan untuk Guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Oku Timur. 1, 2, 3. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak, menghamba pada murid.
inisiatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada